Pada suatu saat Allah memerintahkan Nabi Sulaiman membuat istana yang bukan saja megah, tapi juga mengingatkan umat akan keagungan Allah. 2 ekor semut, Namela dan Dabur, berbicara dengan penuh semangat di antara semak-semak. Mereka membicarakan tentang Nabi Sulaiman yang merupakan raja yang kaya, tapi baik hati terhadap kesejahteraan umat dan rakyatnya, serta konon bisa berkomunikasi dengan hewan yaitu bangsa semut dan burung hut. Dabur, kita benar-benar beruntung hidup di istana ini. Ada makanan berlimpah dan tempat tinggal yang nyaman. Iya Namlah, tapi apakah kamu tidak khawatir? Saya mendengar bahwa Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa kita. Jangan khawatir. Itu hanya dongeng. Mana mungkin raja bisa mengerti bahasa semut. Mereka berdua pun bergerak melintasi hamparan bunga-bunga yang harum, melewati lorong-lorong kebun yang teduh. Saat mereka tiba di pintu gerbang istana, mereka melihat 2 ekor burung yang sedang berbincang di depan pintu. Hei, Dabur, kamu tahu nggak? Katanya di istana Nabi Sulaiman ada makanan enak sekali. Wah, serius? Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Ayo, kita cari jalan menuju istana itu. Katanya ada bunga-bunga harum di sekitar sana. Dan kita bisa mencari jalan melalui kebun-kebun yang indah. Kedengarannya menarik. Tapi apakah kita boleh masuk ke istana itu? Menurut cerita yang ku dengar, Nabi Sulaiman sangat bijaksana dan adil. Mungkin kita bisa meminta izin dan berkata bahwa kita datang untuk menikmati keindahan istananya. Nama dan Dabur masuk ke dalam istana dengan penuh kagum. Mereka menyusuri ruangan-ruangan yang dihiasi indah dan mengagumi kemegahan yang tercermin dari setiap sudut. Kita minta izin kepada burung-burung itu. Maaf, kami adalah 2 semut yang datang dari kebun di sekitar sini. Kami ingin meminta izin untuk masuk dan menikmati keindahan istana Nabi Sulaiman. Tentu saja, kalian boleh masuk. Nabi Sulaiman mengajarkan untuk menyambut tamu dengan baik. Selamat menikmati. Wow, sungguh luar biasa. Aku tak pernah membayangkan kita bisa berada di tempat seperti ini. Benar. Dan lihatlah makanan yang disajikan di sini. Wah, rasanya Nabi pasti luar Sulaiman biasa. yang mendengar percakapan semut tersenyum dan berjalan mendekat, dan dengan bijaksana Nabi berkata pada kedua semut tersebut, Selamat datang wahai kedua sahabat kecilku, apakah kalian menikmati keindahan istana dan hidangan yang lezat yang sudah kami suguhkan? Semoga kalian menikmati dan mensyukuri karunia Allah. Wahai semut-semut yang berbicara dengan semangat, sungguh aku bisa memahami bahasa kalian, agungkan kuasa Allah. Setiap makhluk diciptakan dengan tujuan yang besar. Kami akan mengingat itu, wahai Nabi Sulaiman. Terima kasih atas pengajaranmu. Sambil menikmati pemandangan dan makanan yang lezat, kedua semut itu merencanakan untuk membawa pulang cerita indah ini ke sarang semut mereka. Petualangan mereka di istana Nabi Sulaiman tidak hanya mengisi perut mereka, tetapi juga menyiratkan keindahan kehidupan dan keadilan yang ada. Cerita ini mengajarkan bahwa sikap bijak dan kehati-hatian adalah nilai yang penting, bahkan dalam percakapan sederhana sekalipun. Kita dapat belajar dari setiap makhluk di alam ini, termasuk semut kecil, sekalipun. Di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman, sebuah desa kecil berisikan para rakyat yang bekerja keras sedang ramai dengan pembicaraan. Mereka duduk bersama di pasar, di bawah pohon-pohon rindang, dan di sekitar oasi membicarakan rumor yang beredar tentang kelebihan luar biasa Nabi mereka. Tapi mereka belum percaya karena belum melihat sendiri kenyataannya. Sementara rumor itu berkembang, seorang petani yang bekerja di ladang melihat semut-semut yang sedang berjalan. Kau dengar, katanya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bahkan semut dan burung. Sungguh, aku tidak bisa membayangkan hal itu. Apa
supaya bisa dibicarakan dengan semut? Entahlah. Mungkin dia mendapatkan nasihat kebijaksanaan dari semut. Mereka hidup di tanah dan pasti tahu banyak hal. Aku dengar burung hut di istananya pun bisa diajak bicara. Bayangkan, bisa berkomunikasi dengan burung yang bisa terbang tinggi. Beberapa warga yang sangat ingin membuktikan kebenaran cerita itu memutuskan untuk mengutus 2 orang perwakilan untuk melakukan penyelidikan. 2 orang yang dipilih sebagai perwakilan adalah Ali, seorang petani yang berhubungan erat dengan alam dan hewan. Yang kedua adalah Aisyah, seorang gadis yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap binatang. Keduanya dianggap sebagai orang yang paling cocok untuk melakukan penyelidikan tersebut. Aisyah, kita berdua ditunjuk rakyat untuk membuktikan bahwa Nabi Sulaiman memang mempunyai kelebihan dalam hal itu. Benar Ali, menjadi tanggung jawab kita lah untuk mendapatkan kebenaran mukjizat Nabi Sulaiman. Jadi, kita harus bisa mendapatkan bukti yang sesungguhnya. Kebenaran inilah yang memberikan kepercayaan rakyat, baik kepada kita dan rakyat tambah mencintai Nabi-Nya. Ali dan Aisyah mencari saat yang tepat untuk bisa membuktikan rasa penasaran rakyat sekitar istana akan kemampuan pemimpinnya. Dan benar saja mereka melihat Nabi Sulaiman memimpin rombongan berkuda pengikutnya yang melewati jalan di luar istana. Bukti yang mereka tunggu akhirnya terungkap. Ali dan Aisyah melihat Nabi Sulaiman memberi isyarat kepada semut-semut yang ada di jala untuk menapi supaya tidak terinjak rombongan berkuda beliau. Subhanallah, apa yang kulihat wahai Ali? Ternyata mukjizat Nabi itu benar adanya. Ayo Aisyah, kita segera bergegas ke desa untuk memberitahukan kabar yang luar biasa ini. Supaya penduduk lebih yakin untuk mengikuti ajaran agama yang disebarkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian, Ali dan Aisyah melanjutkan perjalanan pulang ke desa, tempat mereka berkumpul dengan para petani, pedagang, dan penduduk lainnya untuk menceritakan kisah luar biasa tentang Nabi Sulaiman yang berbicara dengan burung-burung, hewan-hewan di hutan. Orang-orang terkejut dan antusias mendengar kabar ini. Mereka bertanya-tanya bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana Raja Sulaiman dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Aisyah menjelaskan, ini adalah tanda kebesaran Allah. Raja Sulaiman memang diberikan kebijaksanaan dan kekuasaan luar biasa untuk berkomunikasi dengan semua makhluk, termasuk hewan-hewan di hutan. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.